Tugas desain media pembelajaran. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 9 semester 2, genap materi pokok teks cerita inspiratif. Oleh nama Febrianti Romano, NIM 2018-35077, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A. A. Kompetensi dasar. Menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. B. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menyebutkan struktur teks cerita inspiratif dengan benar. 2. Mengungkapkan ciri-ciri kebahasaan teks narasi cerita inspiratif dengan benar. C. Tujuan pembelajaran. 1. Menyebutkan struktur teks cerita inspiratif dengan benar. 2. Mengungkapkan ciri-ciri kebahasaan teks narasi cerita inspiratif dengan benar. 3. Membuat kerangka cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan. 4. Menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 5. Mempublikasikan hasil karya cerita inspiratif. A. Pengertian teks inspirasi. Teks cerita inspiratif atau inspirasi adalah salah satu bentuk teks narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi bagi banyak orang. B. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Teks inspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. 2. Teks inspirasi biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. 3. Selain tema, teks inspirasi pun memiliki alur cerita tertentu hingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan serta pesan yang terkandung di dalamnya. 4. Teks inspirasi pun memiliki amanat atau pesan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. 5. Teks inspirasi bersifat naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan inspirasi bagi siapapun membaca kisah tersebut. 6. Teks inspirasi umumnya menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang dapat menjadi suri tauladan bagi pembacanya. C. Struktur teks cerita inspirasi. 1. Bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. 2. Bagian rangkaian peristiwa dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah.
3. Bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. 4. Bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. 5. Bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. D. Unsur teks cerita inspirasi. 1. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan cerita tokoh dalam cerita. 2. Latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. 3. Alur atau jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat tokoh utama, tema, dan atau kegiatannya. 4. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. 5. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Macam-macam sudut pandang. 1. Sudut pandang orang pertama. 2. Sudut pandang orang pertama sentral. 3. Sudut pandang orang pertama sebagai pembantu. 4. Sudut pandang orang ketiga. 5. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. 6. Sudut pandang orang ketiga terbatas. Kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. 1. Kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. 2. Kata hubung intera kalimat dan antar kalimat. 3. Kalimat majemuk, sementara, dan bertingkat. Langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. 1. Tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 2. Tetapkan sasaran pembaca. 3. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. 6. Susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandangan. 7. Mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. G. Contoh video cerita inspirasi. Jangan sedih dan jangan berputus asa.
ketika posisi kehidupan Anda saat ini berada dalam kegelapan. Simak video seorang pengusaha dan si pengemis berikut agar Anda termotivasi dan timbul kemauan untuk bangkit. Oke, langsung pada cerita. Pada suatu hari di sebuah kota besar, ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Pakaiannya kumuh, berlubang, dan seperti tidak pernah dicuci. Sorot matanya menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai harapan. Di depannya ada sebuah gelas berisi uang. Ya, dia adalah seorang pengemis. Namun, si pengusaha dengan cueknya melangkah melewati si pengemis dan masuk ke dalam ruang ATM. Setelah mengambil uang, ketika hendak keluar, entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Dia mengambil dompet dari sakunya. Setelah melihat dari pojok kiri ke pojok kanan isi dompet, dia akhirnya menemukan uang dengan nominal paling kecil, yaitu Rp2.000 yang diberikannya kepada si pengemis. "Terima kasih, Tuan," kata si pengemis dengan bibir tersenyum senang. Saking senangnya, pengemis mengambil uang 2.000-an itu dari dalam gelas dengan memegangnya erat-erat. Mungkin ini adalah pendapatan terbesarnya hari itu. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut. Dan pengusaha itu berpikir bahwa uang 2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan Rp1.000 dari gelas si pengemis. Dan ia berkata, "Hei pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang Rp2.000 itu terlalu banyak untukmu, karena kamu pengusaha tanpa modal." Kemudian si pengusaha itu berjalan menuju mobilnya. Si pengemis hanya bisa melongo, sampai-sampai ada air yang keluar dari matanya. 8 tahun kemudian terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin. Belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa ia bayar. Ketika sedang melamun dalam kesedihan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan pengusaha itu. "Tok, tok, 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 tok." "Ya, silahkan masuk," kata pengusaha itu. Tamu misterius itu pun masuk, lalu dipersilahkan duduk. "Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda," tanya si pengusaha. Alangkah kagetnya si pengusaha itu, karena tamu itu akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di perusahaannya. Si pengusaha itu hanya bisa melongo. Namun sebelum pengusaha itu berhenti dari kegiatan melongonya, si tamu misterius itu berkata, "Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering mangkal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak pernah berkata kepada saya, 'Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal.' Waktu itu saya benar-benar terharu karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain. Dengan kata-kata yang Anda lontarkan itu saya termotivasi karena Bapak menganggap saya seperti penjual yang sedang menjual barang. Sejak saat itu entah dari mana muncul semangat juang dari dalam diri saya. Saya berhenti mengemis dan bekerja semampu saya, menjadi pembawa barang belanjaan di pasar, kuli panggul, tukang ojek, hingga akhirnya saya sukses dalam usaha penyewaan properti. Dan bisa Bapak lihat, saya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Bapak, karena berawal motivasi dari Bapaklah yang bisa membuat saya seperti ini." Seketika itu si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. 8 tahun yang lalu, di balik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional." Oke sobat, dari cerita pengusaha dan pengemis tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa pada titik derajat status sosial paling bawah,
jika kita mau bekerja keras dan semangat dengan menjadikan ejekan-ejekan sebagai motivasi hidup, maka lebih banyak peluang untuk menaikkan taraf kehidupan daripada berdiam diri dan merenungi nasib. Karena dengan bekerja keras dan bekerja cerdaslah Anda dapat menjunjung tinggi taraf kehidupan Anda. Semoga dari kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu.